Dari semua barangkali saya yang asetnya paling kecil. Saya menjadi calon presiden tidak pernah mendaftar, tidak pernah mengajukan diri. Saya diajukan oleh Partai Nasdem pertama kali. Tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua. Kok jadi begini? Kok jadi begini? Pengamat politik Rocky Gerung menilai calon presiden Anies Baswedan membuat kesalahan fatal lantaran berpisah dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Cerita ini kemudian merembes kemana-mana saat Anies memantapkan Caimin sebagai wakilnya. Tentunya saja ada banyak pertimbangan di kubu Anies Baswedan mengapa Caimin lebih menggoda dibandingkan AHY. Amanah yang diberikan kepada saya dan Mas Anies tentu saja adalah kepercayaan yang luar biasa. Dan sebelum jauh ke sana, tentu kalian ingat bahwa Najwa Shihab adalah sosok yang selalu hadir di balik panasnya pemberitaan para politisi. Najwa selalu berdiri di sebelah kanan di barisan para rakyat. Argumen Najwa yang kritis sering memakan banyak korban, menguliti niat busuk pejabat, hingga mempermalukan para politisi berhati busuk. Dan inilah segmen Anies Baswedan korban Najwa Shihab yang keceplosan sebut Prabowo layak jadi presiden. Saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada sana. Anies Baswedan tampil begitu meyakinkan saat berhasil mengalahkan Ahok di Pilgub DKI beberapa tahun silam. Perjalanan masih panjang. Ikhtiar yang kita lakukan bukan sekedar untuk pemenangan di dalam pilkada. Ikhtiar kita yang sesungguhnya adalah mengembalikan dan menghadirkan keadilan bagi warga Jakarta. Kemenangan ini kemudian menjadikan Anies sosok yang memiliki nilai jual tinggi di para oligarki dan beberapa partai oposisi maupun partai dalam Kabinet Indonesia Maju yaitu Nasdem. Kepincutan Nasdem terhadap sosok Anies tentunya pasti punya alasan. Masalahnya kita tidak tahu apa alasan tersebut selain pernyataan klasik seorang Surya Paloh seperti yang sudah kita baca di berbagai media. Katanya Surya Paloh butuh pemimpin yang bukan hanya di bibir saja tetapi dalam praktiknya juga. Mungkinkah Surya Paloh lupa membuka lembaran masa lalu dari Anies Baswedan tentang rumah DP 0 rupiah waktu itu? Tetapi sampai saat ini tidak jelas prakteknya. Dulu janjinya apa ya? Kenapa instrumen pembiayaannya ini penting? Karena justru warga siapa saja bisa kemudian membeli rumah. Pilihan mereka tentu bervariasi. Ketika Anies ditanya realisasinya, dia memainkan kata-kata sebagai kekuatannya untuk mengalihkan pertanyaan. Lalu jika hal itu kemudian Surya Paloh menyebut bahwa pendeklarasian Anies Baswedan sebagai calon presiden hanya untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, tidakkah beliau lupa bahwa Anies Baswedan disebut sebagai politikus identitas? Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Dalam banyak wawancaranya, Anies menyebut bahwa dia tidak bisa berpolitik tanpa bawa identitas. Di Indonesia jelas bahwa kesamaan identitas dibagi dua kelompok, yaitu nasionalis dan agamis. Ini sudah membuka mata kita secara jelas kemana Anies akan membawa bangsa ini jika terpilih. Tidak usah heran kalau banyak yang menduga apabila Anies terpilih, maka kelompok radikal yang dulunya sudah di blacklist pemerintah akan kembali bermunculan. Namun seiring pengumuman dua kandidat pesaingnya dimunculkan, Anies Baswedan tidak punya kesempatan memakai taktik yang serupa saat ia mengalahkan Ahok di Pilgub 2017 kemarin. Dan dari sini Anies kemudian bingung taktik seperti apa yang harus ia rancang untuk menjadi Presiden RI ke-8. Seperti prajurit yang kehilangan pedang di tangannya, Anies sangat tumpul dalam kampanye pilpresnya. Belum lagi Nasdem yang saat ini krisis kepercayaan terhadap mantan gubernur DKI itu, ketika dalam banyak survei Anies selalu berada di urutan nomor 3. Keraguan terhadap pencalonan Anies tidak hanya berada di lingkaran para pendukungnya saja. Krisis kepercayaan kubu Anies akan semakin parah ketika dua kandidat pesaingnya akan serentak mengumumkan calon wakil mereka. Apa yang bisa Anies katakan saat ini? Demokrat dan SBY sudah terlanjur kecewa dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Anies. Padahal SBY bisa jadi seorang penasehat bagi Anies yang ahli dalam banyak strategi untuk keluar dari tekanan politik dan krisis kepercayaan diri. Nasi sudah menjadi bubur. SBY terlanjur sakit hati. Pertemuan Demokrat dengan Prabowo tidak sekadar hanya pesta pora semata.
Lantunan lagu Kamu Nggak Sendirian menyiratkan kesedihan cukup 1 hari ini saja. Lagu ini judulnya sama, Kamu Nggak Sendirian. Lalu saat ini dalam bincang-bincang Anies Baswedan bersama Najwa Shihab, dia menyebutkan bahwa beliau tak lagi punya biaya. Apalagi konglomerat tidak ada yang dekat dengan Anies Baswedan. Dalam kenyataannya, uang cash itu diperlukan, Mas. Ya. Biaya politik itu sangat mahal di sini. Saya mau kasih ilustrasi, calon wakil presiden Anda, Caimin, sempat bilang untuk bisa jadi caleg di DKI, itu minimal 40 miliar. Nasdem juga dari awal mengetahui bahwa mereka akan mengalami kendala dalam fundraising atau penghimpunan dana. Namun Anies yakin bahwa ada banyak cara di mana mereka dapat menghemat biaya namun tetap dalam kinerja yang maksimal. Di lain keadaan, Anies tampaknya dihantui fakta-fakta yang terucap dari bibirnya. Dia pernah mengatakan bahwa tidak akan mengkhianati Prabowo. Dan apakah ucapan tersebut akan dijamah Tuhan untuk memenangkan Prabowo Subianto? Saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Tuliskan di kolom komentar and see you on the next video. Bye-bye.